Hakim PT UN sakit sehingga putusan untuk PDI Perjuangan tentang kasus Gibran ditunda. Ini pertanda bahwa 20 Oktober aman-aman saja. Bagaimana yang sebenarnya? Apakah ini yang sebenarnya atau ada by design sehingga politik masuk di dalamnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semuanya tertumpu pada 10 Oktober karena akan ada putusan terhadap gugatan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan Gibran. Apakah proses pencalonan yang kontroversial kemarin itu akan digagalkan oleh PT UN atau akan disetujui oleh PT UN? Karena semua upaya sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan ataupun yang lain, tetapi pada kesempatan ini, hari ini 10 Oktober, selanjutnya karena hakim sakit, informasinya akan digagalkan. Tetapi ada sebagian bertanya, betulkah sakit atau dibuat-buat sakit? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya terhadap negeri ini. Pertama kita baca di Kompas, PT UN tunda putusan terkait gugatan PDI Perjuangan soal keabsahan Gibran jadi Cawapres. Maka karena tidak ada putusan 20 Oktober ya dilantik. Kemudian di CNN Indonesia, PDI buka suara usai gugatan penetapan Prabowo Gibran ditunda. Ini PDI Perjuangan, maksudnya di CNN. Dan yang selanjutnya kita baca di Sido News, Hakim PT UN Jakarta sakit, putusan gugatan PDIP soal penetapan Cawapres. Dan yang terakhir kita lihat di Tempo, judulnya apakah sama atau berbeda, karena kadang-kadang Tempo itu agak berbeda. Respon pakar hukum setelah PT UN menunda putusan gugatan PDIP terhadap Gibran. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang CNN dan kemudian kita tambah Tempo dan lain-lainnya, supaya nanti bisa saling melengkapi antara satu dengan lainnya. PDIP buka suara soal gugatan penetapan Prabowo Gibran ditunda PT UN. Jakarta, CNN Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan angkat suara menyusul penundaan sidang putusan PT UN soal gugatan untuk mencabut penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional Roni Talapesi berharap putusan majelis hakim bisa berpegang pada 3 hal, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Kemanfaatan. Ketika hal itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika majelis hakim membuat sebuah keputusan, kata Roni saat dihubungi oleh teman-teman media. Sidang penetapan itu ditunda selama 2 pekan karena majelis hakim sakit. Roni mendoakan agar majelis hakim segera pulih. Dia meyakini gugatan partainya memiliki fakta-fakta hukum yang kuat. Roni mengaku tak mempermasalahkan penundaan hingga 2 pekan sidang putusan tersebut. Pihaknya hanya meminta agar hakim tetap independen. Jadi kalaupun penundaannya sampai 2 minggu tidak ada masalah, asal majelis hakimnya tetap independen dan berpegang kepada 3 unsur yang kami sebutkan: kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.
Putusan sidang perkara nomor 133 garing K dan selanjutnya JKT seyogyanya dibacakan secara elektronik melalui e-coach pada hari ini. Sidang perkara ini sudah berlangsung 4 bulan lebih dengan sidang perdana pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam perkara pokok, PDI Perjuangan meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan batal keputusan KPU. Dimaksud selain itu, Majelis Hakim diminta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan KPU 360/2024. Kemudian kita lihat bagaimana kalau yang ada di Tempo itu yang berkomentar adalah ahli tata hukum negara, pakar hukum. Ini respon pakar hukum setelah PT UN menunda putusan gugatan PDIP terhadap Gibran. Tempo pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah, mewanti-wanti adanya pengaruh politik karena ditundanya putusan gugatan PDI Perjuangan di PT UN. Menurut dia, tidak seharusnya putusan pengadilan dipengaruhi oleh situasi politik. Hal yang mesti dibaca apakah ini memang betul-betul karena sakit atau ada semacam pengaruh politik sehingga pembacaan putusan urung dilakukan, ujar Herdiansyah. PT UN menunda pembacaan putusan gugatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan karena sang hakim sakit. Seharusnya ini dibacakan di e-court. Herdiansyah juga mendengar berbagai kemungkinan hal yang memicu ditundanya pembacaan putusan. Salah satu hal yang menurut dia masuk akal adalah penundaan pembacaan putusan itu agar tidak mengganggu pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober 2024. Meski pada 24 Oktober sampai 4 hari setelah pelantikan, PT UN mengabulkan gugatan PDIP Perjuangan. Herdiansyah menjelaskan Gibran masih bisa mengajukan upaya hukum, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, kata dia, proses gugatan itu masih akan berlangsung lama. Cinta Mas Negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jelas bahwa gugatan yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan DPP pada 10 Oktober yang ditunggu-tunggu belum ada putusan yang dibacakan. Seharusnya di e-court PT UN bisa dilaksanakan meskipun mungkin tapi karena sakit harus kemudian ditunda. Bagaimana menurut kalian, apakah ini betul-betul sakit atau ini adalah by design? Dan bagaimana tentang pelantikan 20 nanti? Dan bagaimana seandainya nanti pada 24 Oktober ada sebuah keputusan berbeda dengan yang terjadi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa hari ini tidak ada sebuah putusan di PT UN pertanda bahwa Mas Gibran itu pada 20 Oktober dilantik, sehingga tidak boleh ada kelompok massa yang menggagalkan terkait dengan pelantikan tersebut kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Jadi belum ada satupun yang memerintahkan untuk menghentikan pelantikan tersebut karena PT UN belum memberikan sebuah keputusan, sehingga yang terjadi adalah apa yang diputuskan oleh KPU RI itu yang dijalankan. KPU RI berdasarkan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan umur dan lain sebagainya. Jadi di sini para ahli hukum berdebat mencari sebuah kebenaran, mana yang benar terkait dengan umur tersebut. Apakah diperbolehkan untuk menjadi sebuah calon atau tidak boleh? Di sini adalah mencari sebuah kebenaran. Sehingga perdebatan dialektika yang panjang menurut saya bukan like and dislike, tetapi ini serius supaya keadilan, kebenaran, kemanfaatan itu hadir. Sehingga pada kesempatan ini, ya di kubunya Mas Gibran, ya aman-aman saja, tidak ada masalah. Di kubu yang lain yang melakukan gugatan PDI Perjuangan ataupun kelompok pro-demokrasi yang lainnya, ya harus bersabar sampai 20 Oktober, nanti bagaimana putusannya. Kemudian yang kedua,
Ini ada sebuah pemikiran bahwa ini by design, sakit. Tapi kalau by design sakit, ya ini menurut saya hakimnya kurang baik seandainya itu terjadi. Karena proses yang seharusnya dilakukan secara sesuai schedule dan selanjutnya tidak mempengaruhi terhadap berbagai kebijakan politik, maka itu harus dilakukan. Tetapi ya karena ada informasi sakit, menyampaikan sakit, ya semua harus mengikuti. PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan pun nggak ada masalah, memang sakit. Semoga saja sakit, bukan tidak mengada-ngada. Dan semuanya berpikir semoga saja betul sakit dan selanjutnya segera sembuh dan nanti pada 20 Oktober dibacakan. Jadi tidak ada kelompok yang berpikir negatif. Meskipun tentunya ada, tetapi yang termuat di berbagai media tidak. Hanya dalam bahasa ahli hukum tata negara bahwa ya tidak boleh seandainya dia berusaha untuk sakit. Kebenaran harus ditegakkan. Tetapi yang lebih penting adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu yang harus dihadirkan oleh DPP PDI, bahasanya begitu. Sehingga pada kesempatan ini 10 Oktober ya sudah, nanti pada 24 Oktober itu yang ditunggu. Harapannya oleh DPP PDI Perjuangan adalah ada keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Itu yang penting. Jangan sampai ada yang mendesain siapapun itu, karena negara kita adalah negara hukum, semua patuh terhadap hukum. Penguasa tertinggi di negeri ini adalah hukum. Seandainya ada elit yang berbuat nakal, melencengkan terkait dengan sebuah penegakan hukum dengan karena jabatannya, itu menjadi masalah. Sehingga 24 Oktober pun dalam bahasa DPP PDI Perjuangan tidak ada masalah, kita tunggu. Dengan syarat nanti ada sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Itu yang ditunggu-tunggu. Sehingga pelantikan akan berjalan, Pak Prabowo sama Mas Gibran akan berjalan begitu saja. Jadi juga ada pemikiran bahwa ini adalah sebuah antisipasi supaya tidak ada chaos atau tidak ada permasalahan pada 20 Oktober untuk pelantikan Pak Prabowo, termasuk Mas Gibran itu sendiri. Adapun masalah lain dihadapi di waktu yang lain, 24 Oktober. Kemudian yang ketiga, seandainya ini ada seandainya. Seandainya nanti pada 24 Oktober, selanjutnya Hakim PT UN memutuskan mendiskualifikasi Mas Gibran. Misalkan Mas Gibran itu tidak sah. Bagaimana tentang ini? Meskipun juga pasti ada kemungkinan putusan bahwa ini baik, sah-sah saja, dan kemudian tidak ada masalah. Kemungkinan besar peluang putusan kan dua itu, meskipun mungkin ada putusan yang lain yang sifatnya ada notif atau memberikan catatan terhadap salah satu putusan tersebut. Jadi ada kedua kemungkinan. Tapi seandainya putusannya itu adalah yang pertama tadi, yaitu mendiskualifikasi karena umur. Menurut saya ini adalah sebuah terobosan hukum yang harus dihadirkan untuk mengelola negeri ini. Kan sudah dilantik pada 20 Oktober, iya dilantik. Tetapi bahwa ada sebuah proses yang tidak beres. Misalkan seandainya putusan PT UN nanti selanjutnya menolak terhadap pencalonan Mas Gibran. Meskipun Mas Gibran secara personal bisa mengajukan ke Mahkamah Agung, dan sekarang adalah tergantung siapa Mahkamah Agungnya. Memang agak sulit itu semuanya, karena di sini adalah taruhlah misalkan ada hubungannya dengan relasi kuasa dan lain-lainnya, karena ya semuanya kan di bawah atau ada hubungannya dengan eksekutif, kecuali lembaga yang misalkan Mahkamah Agung atau yang lain adalah lembaga yang independen, tidak ada hubungannya dengan negara. Dia juga tidak ada hubungannya dengan legislatif, tetapi dia ada sebagai orang profesional yang ingin menghadirkan kebaikan negeri, maka itu menjadi sesuatu. Sehingga
Melihat dari itu semuanya, kalau misalkan 24 Oktober hakim memutuskan menolak, bahasanya itu adalah menerima gugatan atau menolak pencalonan, maka ada proses hukum selanjutnya. Sangat mungkin besar Mahkamah Agung, maksudnya akan mengajukan banding bahkan kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau seandainya ya permohonan dari pengaduan dari PD Perjuangan ditolak, ya sudah selesai kalau seandainya itu ditolak. Dan apakah bisa mengaju ke banding kasasi? Juga bisa sih, tetapi agak kecil. Berbeda dengan kalau misalkan permohonan diterima, diskualifikasi terjadi, maka ini akan panjang usahanya. Tapi biarkan, negeri ini memang masih belajar dalam menampilkan kebaikan untuk negeri. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi pada 10 Oktober. Pak Prabowo dan Mas Gibran akan jalan lancar pada waktu pelantikan nanti, dan selanjutnya kita juga akan menunggu 24 Oktober bagaimana yang terjadi terkait dengan putusan Hakim PT UN. Itu sebagai pintu demokrasi yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.